Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara atau mereview apa yang sudah kita saksikan. Pasti teman-teman sudah melihat hasil yang baik. Ya, ini boleh saya katakan ini tampil bagus sekali buat tim nasional U22 yang berada di grup B cabang sepak bola SEA Games. Kita menang 3-0 atas Timur Leste. Dan saya memang sejak kemarin dalam konten saya sudah menyarankan bahwa kita akan menang di atas 1 gol, bahkan di atas 2 gol melawan Timur Leste, dan itu terjadi dalam pertandingan di Stadion Olimpik di Phnom Penh, dan kita lolos ke babak semifinal. Jadi kita memuncaki grup A sementara ini, masih ada satu pertandingan sisa tanggal 10 melawan tuan rumah Kamboja. Ya paling kita imbang aja udah. Kita menjadi juara grup, dan siapapun lawan kita harus hadapi. Ini wakil dari grup B, kita belum tahu memang. Karena di grup B itu sendiri akan berakhir pada tanggal 11. Entah Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia, kita harus siap menghadapi mereka. Jadi tidak boleh gentar. Sekarang kita sudah menjadi tim yang pertama lolos ke babak semifinal. Luar biasa bagi Marcelino Ferdinand kawan-kawan. 3 pertandingan, 3 menang, 9 poin. Tanpa kebobolan alias clean sheet, kita bisa mencetak 11 gol. Ya, baik itu saya bilang. Ini luar biasa untuk start di grup A. Memang sejak awal ketika kita berada di grup A, ini grup yang dalam tanda kutip agak lunak buat tim kita. Ya wajar, pantas kita diunggulkan ya untuk bisa menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal. Sehingga mungkin banyak orang juga yang bisa melihat ini kan pertandingan pertama kita melawan Filipina. Ini Filipina pasti kita menang. Ketika kita menang 5-0 lawan Myanmar, ini kan Myanmar, kita secara kualitas ada di atas mereka. Sekarang Timur Leste kita menang dengan 3-0, ya ini Timur Leste kita juga berada di atas. Ya ini pasti karena kita bisa menang. Coba kalau kita kalah lawan Filipina atau draw saja lawan Filipina atau Myanmar, wah pasti lain lagi ceritanya, berubah lagi. Pasti ada nyinyiran-nyinyiran, pasti ada hujatan-hujatan. Tetapi terlepas dari apapun itu, kita harus mengapresiasi hasil yang diperoleh pasukan Indra Safri ini sejauh ini, bahwa kita bisa memenangkan 3 laga dan itu dia tadi tanpa kebobolan. Semoga performa yang bagus, yang stabil ini terus akan konsisten sampai pada pertandingan tanggal 10 menghadapi Kamboja. Ya, saya udah bilang tadi kita imbang sudah pasti lolos, tapi kita harus bisa fokus ke sana, jangan kalah. Ya kita harus menang kalau perlu sehingga kita bisa menyapu bersih semua laga di grup A ini. Dan ini modal bagus bagi kita untuk juga membuat tim yang ada di sebelah itu merasa agak was-was juga, ketar-ketir. Karena Indonesia tampil sangat baik sekali. Apalagi kita tidak kebobolan melawan Kamboja. Menang 1-0 aja cukup ya untuk melawan Kamboja. Karena kan kita sudah lolos saat ini. Ya, juara grup bahkan sudah di depan mata buat kita. Ya, tinggal kita akan membuat lawan di sebelah pasti akan memilih. Karena kita duluan selesai pada tanggal 10 ya saat menghadapi Kamboja. Sementara di grup B tanggal 11 mereka akan melihat ketika kita mengalahkan Kamboja, kemudian nanti Thailand, Vietnam sebagai juara bertahan tentunya, dan Malaysia ini akan melihat ini siapa ini. Pasti mereka akan memilih lebih baik ke Kamboja. Bahaya kalau dengan Indonesia. Ini 50-50 peluangnya. Ya, ini kalau di semifinal kan. Ya, makanya kita tetap harus kuat. Fokus, mental kita harus siap menghadapi siapapun itu. Karena ujian sesungguhnya, sekali lagi saya bilang, itu ada di semifinal. Di sini baru akan diuji. Kan orang-orang akan bilang, ini grup A enteng buat kita. Kita bisa lolos. Nah, kita akan lihat nantinya di semifinal. Banyak juga yang mengatakan demikian. Karena kan yang menjadi momok sejauh ini Vietnam, Thailand, atau siapapun. Kalau Malaysia lolos, ya itu. Ini akan rame. Pusat perhatian ada di sini. Makanya sebelum kita ke final, kita lewati ini. Kalau kita mampu melewati siapapun itu, entah Vietnam, Thailand, dan Malaysia, kita ke final dan kita bisa menjadi juara. Asal kita sudah ada di final. Artinya modal percaya diri ini begitu tumbuh ya ketika kita melewati babak final. Kita mengalahkan salah satu di antara Vietnam atau Thailand misalnya. Ini kan selama ini sulit kita kalahkan. Karena pada edisi sebelumnya di Vietnam kita kalah di semifinal dari Thailand ya dengan skor tipis 1-0, dan kemudian kita waktu di penyisian grup kalah dari Vietnam saat itu ya di pertandingan pembukaan grup A dengan 3 gol. Sehingga kita ini selalu kan akan sulit. Nah, di sini diuji mental bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan di semifinal. Kita menang, kita lolos ke final, dan saya yakin kita bisa mendapatkan medali emas. Artinya setelah menunggu sekian lama ya, itu 32 tahun lamanya, sejak tahun 1991, sekarang akan bisa diulangi lagi. Kalau kita bisa melewati
step yang paling krusial, ya, yang paling penting di semifinal ini. Dan kita harus mengucapkan selamat atas hasil yang diperoleh tim U22 kita menghadapi Timor Leste. Sebenarnya bisa gol banyak, bukan cuma 3 gol, bisa lebih dari itu. Ada beberapa kena mistar ya, tembakan bebas Afriana Dewangga misalnya babak pertama kena mistar, kemudian di babak kedua juga kena tiang tembakan dari Ramadan Sananta. Ya banyak. Ramadan bahkan mendapatkan beberapa peluang, tapi hanya 1 gol yang dibuat oleh pemain asal PSM Makassar. Saya pikir sudah cukup juga bagi Ramadan Sananta, karena 2 pertandingan terakhir dia membuktikan sebagai predator yang sangat bagus. Sekarang naik terus setelah 2 gol brace dia lakukan menghadapi Myanmar. Sekarang ada gol pembuka dari dia, dan ada 2 gol lagi brace yang dibuat oleh pemain asal Borneo ini, ya, Muhammad Fajar Faturrahman. Wah, ini luar biasa. 4 gol sejauh ini yang dibuat oleh Fajar Faturrahman ini, dan dia saya kira layak untuk terus bisa mendapatkan tempat di starting line up pasukan Indra Safri. Ya, jadi kalau di depan itu kan kalau saya lihat dengan pertandingan tadi itu masih ada Faturrahman, ya, Fajar Faturrahman yang bermain sana, ada Witan dan Ramadan Sananta. Memang ada di babak kedua Witan dan Ramadan Sananta keluar. Ada Irfan Jauhari masuk dan Schroyer, ya. Kim Joli Schroyer masuk. Nah, di tengah itu tetap Marcelino ada di sana, ada Ananda Raihan dan juga Afriana Dewangga. Nah, kemudian Marcelino ditarik keluar, masuk Beckham Putra. Ya, perubahan juga yang dilakukan oleh Indra Safri saat menghadapi Timor Leste ini itu terlihat, ya. Di penjaga gawang juga ya, Muhammad Adi Satrio bisa dimainkan menggantikan Hernando Ari. Di belakang juga yang berpasangan dengan Rizky Ridho. Rizky sebagai kapten, itu bukan Muhammad Ferrari, tapi Komang Teguh yang ada di sana. Nah, kemudian Rio Fahmi kembali bermain di posisi bek kanan, sebelum di babak kedua dia digantikan oleh Bagus Kava. Yang tidak tergantikan adalah Pratama Ahran. Ya, karena ada 4 pergantian yang masuk di babak kedua setelah Indra menarik Rio Fahmi, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Witan ditarik keluar. Nah, itu tadi ada pergantian-pergantian yang dilakukan, tapi tidak menyurutkan, tidak ada perubahan sama sekali, penurunan tempo permainan ketika kita ada pergantian-pergantian, dan bahkan peluang begitu banyak, ya, serangan begitu bergelombang, secara statistik di semua aspek itu kita unggul. Tinggal lagi-lagi memang yang menjadi persoalan adalah finishing touch kita, ya, penyelesaian akhir ini harus perlu ditingkatkan lagi, karena kan kalau bisa saya lihat bisa ada 5-6 gol yang bersih yang harus kita dapatkan, ya, dari sekian banyak peluang itu, tapi kita hanya bisa memasukkan 3 gol, dengan 1 dari Ramadan Sananta dan dari Faturrahman yang membuat 2 gol. Sudah 4 gol, dia menjadi top skor saat ini, Faturrahman. Kemudian Ramadan Sananta di posisi kedua dengan 3 gol. Jadi kita ini memimpin di antara semua pemain yang bermain di SEA Games, ya, termasuk yang ada di grup B, ya. Mau Thailandnya ada di sana, ada Vietnam, Malaysia, Singapura. Pemain kita di atas, bahkan Marcelino Ferdinand yang membuat 2 gol juga masuk dalam daftar pencetak gol, ya, di peringkat ketiga bersama dengan ada pemain Vietnam, ya, kalau nggak salah di sana juga ikut bersama-sama. Tapi peluang untuk menjadi top skor kali ini memang ada di kita, ya, Muhammad Fajar Faturrahman di sini dan juga dengan Ramadan Sananta. Saya pikir kalau mereka bisa mencetak gol lagi ke gawang Kamboja pertanggal 10, saya meyakini mereka akan bersaing berdua sesama pemain Indonesia ini, akan bersaing untuk bisa menjadi top skor di cabang sepak bola yang dipertandingkan di SEA Games. Jadi sekarang posisi di grup A itu tinggal menyisakan untuk mewakili Indonesia siapa, Kamboja atau Myanmar, karena Timur Leste udah out, apalagi dengan Filipina yang sudah out baru mendapatkan 1 poin ketika Filipina menahan Kamboja. Itu juga menguntungkan buat kita karena Kamboja bisa bermain imbang, makanya saya bilang imbang saja melawan Kamboja udah bagus. Tapi lebih enak kalau kita menyapu bersih dengan menang melawan Kamboja. Dan peluang itu ada. Kita bisa mengalahkan Kamboja. Ya, karena di grup A ini memang kita secara kualitas semua, secara permainan kita di atas semua tim, ya, yang ada. Nah, tinggal di sebelah aja ini persaingan untuk ketat. Karena Singapura sudah out, Laos sudah out, tinggal 3 yang bersaing. Di grup B, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Mereka inilah calon lawan kita nantinya. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, tidak perlu gentar, tidak perlu takut siapapun itu. Mau Vietnam kita harus lawan, mau Thailand juga kita harus hadapi, ataupun mau Malaysia kita harus bisa hadapi dan punya tekad yang besar. Seperti kata Ketua Umum Erick Thohir, kita harus jadi pemberani lapangan. Jangan takut. Ya, ini nyali kita harus kuat menghadapi siapapun karena ini kesempatan buat
kita untuk bisa membuktikan bahwa tim ini tim yang baik, dan pasti Erick Thohir akan datang untuk memberikan support. Jadi sudah janjikan dia akan berada di sana, ya di Kamboja, untuk mensupport habis tim sepak bola kita. Ya, kalau Erick datang tentunya ini akan lain lagi. Aromanya akan lain, situasi dan kondisi akan pasti anak-anak akan bermain habis-habisan lagi untuk bisa mendapatkan medali emas. Itu kan yang menjadi tujuan utama, target yang sangat berat yang dipikul anak-anak, tapi harus mereka lalui itu dengan tekad yang luar biasa. Karena di Jakarta pun dalam pertemuan dengan Pak Erick mereka sudah menyatakan ya bahwa mereka ingin mendapatkan medali emas. Itu datang dari semua pemain, bukan diberikan juga oleh para pengurus, tapi pemain yang menginginkannya bahwa mereka harus bisa mendapatkan ini. Dan kalau melihat dari langkah awal udah oke, saya pikir ya bagus. Tinggal itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa ujian mereka ada di semifinal. Itu saja. Lewati semifinal maka jalan menuju ke medali emas itu sangat terbuka. Tinggal sekarang semua ada di pemain, tekad mereka, dan juga bagaimana Indra Safri sebagai pelatih terus bisa memotivasi, menyejukkan ruang ganti, ya. Dan saya rasa dia tahu apa yang harus dilakukan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan. Karena dari materi saya lihat baik yang ada di starting 11 ataupun yang duduk di bench ini tidak berbeda jauh. Siapapun yang dimainkan oke, mantap. Sehingga ini opsi-opsi yang ada di kepala Indra Safri itu bisa dia lakukan ya kepada siapapun lapangan untuk bergantian. Jadi tidak ada rasa takut bahwa yang keluar sebagai pemain inti dengan cadangan ini akan bahaya, bisa mengubah. Tapi tidak. Kalau saya lihat memang sejak melawan Filipina, melawan Myanmar, dan melawan Timor Leste, semua ini oke. Ya, semua punya kemauan keras untuk bisa memenangkan laga. Semoga ini terus dipertahankan oleh anak-anak tim U22 kita. Sekali lagi, selamat buat Anda sudah menyelesaikan pertandingan ketiga dengan baik sekali dan tidak kebobolan sampai saat ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.